Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Wilda Solehah, NIM 12620521101 dari kelas PGMI 5E. Saya di sini akan menerangkan atau menjelaskan hasil analisis jurnal pembelajaran IPS, MI atau SD, kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu identitas jurnal. Nama jurnal Journal International Conference of Islamic Education atau ICIE, volumenya 2, nomor 8, halaman 293 sampai 304, tahun penerbit 2022. Judul jurnalnya yaitu Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Abad 21 di SD atau MI. Nama penulisnya Umi Inayati. Latar belakang dan masalah penelitian. Penulis memilih menulis jurnal ini karena adanya kebutuhan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan juga implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran abad 21 di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah di Indonesia. Yang mana kurikulum merdeka merupakan kurikulum baru yang diperkenalkan oleh Kemendikbudristek. Masalah pada jurnal ini yaitu berkaitan dengan konsep dan juga implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran abad 21 di SD atau MI, yang mana masalah-masalahnya mengenai tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, strategi untuk menyelaraskan kurikulum merdeka dengan pembelajaran abad 21, serta persiapan dan pelatihan yang diperlukan bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum baru ini. Tujuan penulisan yaitu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan juga implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran abad ke-21 di sekolah atau madrasah ibtidaiyah di Indonesia, yang bertujuan menjelaskan karakteristik, tujuan dan juga strategi implementasi kurikulum merdeka serta menyoroti pentingnya pembelajaran berbasis proyek dan integrasi keterampilan serta mata pelajaran dalam kurikulum tersebut. Selain itu, jurnal ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang upaya Kemendikbudristek dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di tingkat SD atau MI. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka atau library research, yaitu penelitian yang mengkaji teks secara langsung, berhadapan langsung dengan data yang sudah ada. Data yang ditemukan merupakan data sekunder dengan kondisi tidak terbagi oleh ruang dan waktu. Metode ini merupakan penelitian dengan menghimpun berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang dikaji. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui review literatur, membaca, mengkaji, dan juga mencatat dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, buku yang relevan. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis isi. Keabsahan hasil analisis dilakukan dengan cara pengecekan antar pustaka dan juga membaca kembali ke pustaka. Hasil pembahasannya yaitu kurikulum merdeka merupakan kurikulum baru di Indonesia yang menggabungkan mata pelajaran IPA, IPS, dan seni sebagai keterampilan dan bertujuan untuk mendukung pemulihan pembelajaran dan juga pengoptimalan pendidikan di Indonesia dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Implementasi kurikulum merdeka di jenjang MI mengutamakan pembelajaran berbasis proyek untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini juga mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dalam penggunaan teknologi. Terdapat 6 strategi yang digunakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, termasuk pilihan implementasi kurikulum di jenjang MI atau SD. Pembelajaran abad 21 menekankan pada keterampilan berpikir, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah yang menjadi fokus utama dalam implementasi kurikulum merdeka. Dengan demikian, jurnal ini memberikan gambaran tentang konsep dan juga implementasi kurikulum merdeka serta penekanan pada pembelajaran abad 21 di tingkat MI atau SD. Kesimpulan jurnal bahwa kurikulum merdeka merupakan kurikulum baru di Indonesia yang menggabungkan mata pelajaran IPA dan IPS serta seni sebagai keterampilan yang bertujuan mendukung pemulihan pembelajaran. Kemudian, kurikulum ini juga mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya, kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan jurnal yang pertama, pendahuluan sudah memberikan gambaran yang komprehensif tentang kurikulum merdeka, termasuk karakteristik, tujuan, dan juga strategi penerapannya di tingkat SD atau MI. Yang kedua, metode ini
mengintegrasikan kemampuan literasi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam penggunaan teknologi yang dapat membantu siswa dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Yang ketiga, metode ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dapat membantu dalam pengembangan keterampilan dan juga karakter siswa. Yang selanjutnya, kekurangan jurnal. Pada pendahuluan mungkin kurang dalam memberikan penjelasan tentang penelitian terdahulu yang mendukung kebutuhan akan kurikulum merdeka yang dapat memperkuat landasan teoritis dalam penelitian ini. Yang kedua, artikel ini mungkin kurang dalam memberikan penjelasan tentang validitas dan juga reliabilitas data yang digunakan dalam penelitian yang dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap temuan. Yang ketiga, artikel ini memiliki keterbatasan dalam mendeskripsikan secara rinci strategi implementasi kurikulum merdeka yang dapat membatasi pemahaman tentang bagaimana kurikulum ini diimplementasikan di tingkat sekolah. Kesimpulan pribadi, menurut saya jurnal ini sudah cukup baik, sudah memuat komponen jurnal yang lengkap meskipun pada pembahasan belum dibahas secara terperinci, namun sudah cukup untuk membuat pembaca dapat memahami bagaimana konsep kurikulum merdeka dan pengimplementasiannya dalam materi IPS di ME/SD. Selain itu, bahasanya yang mudah dipahami juga menjadi poin tambahan dalam menilai kualitas jurnal ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.